Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalli wassallim ala nabiyyina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat lain yang tentunya tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dengannya itu kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian virtual subuh bersama-sama dari HL Irsyad. Alhamdulillah. Kemudian kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya insya Allah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jemaah virtual subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama kita tidak melakukan kegiatan majelis virtual subuh ini karena beberapa hal, diantaranya karena libur dan beberapa kegiatan. Alhamdulillah kini dengan izin Allah kita diberikan kesempatan kembali untuk melakukan kegiatan rutin kita, yaitu majelis virtual subuh. Mudah-mudahan segala ikhtiar, segala pengorbanan, segala upaya yang telah kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita murojaah salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Kita memurojaah surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan dibacakannya salah satu surat di dalam Al-Quran bisa menambah keberkahan kita pada majelis kita hari ini. Baik, alhamdulillah, nampaknya Syekh Yazan sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Syekh, kaifa haluk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Syekh, nampaknya sudah lama tidak bertemu. Alhamdulillah. Itu sudah lama ya, betul. Lama dari sebelum bulan Ramadan ya. Sudah hampir 2 bulanan ya, Ustaz. 2 bulan. 2 bulan. Gimana? Insya Allah kangen kajian ini. Kangen juga jamaah Masjid Al-Irsyad. Semoga insya Allah. Masya Allah. Semua, Bagaimana safari dakwahnya Syekh? Alhamdulillah. Semuanya berjalan dengan lancar insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu Allah berikan perlindungan dan menambah keberkahan untuk setiap kegiatan Syekh Yazan. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah nampaknya Syekh Yazan sudah siap untuk menyampaikan materi. Maka dengan itu saya langsung saja untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Syekh Yazan untuk menyampaikan tausiahnya. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Jazakallahu khairan Ustaz Abu Rashid. Semoga insya Allah Ustaz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Al-Irsyad, BC Al-Irsyad Kota Bandung,
pengurus Al-Irsyad Kota Bandung maupun juga yang datang dari kota-kota lain, jamaah-jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, eh, ikhwah fillah di Al-Irsyad Al-Islamiyah, maupun mungkin jamaah yang datang dari luar Al-Irsyad Al-Islamiyah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini mempersatukan kita untuk sama-sama mendekatkan diri kepadanya. Dengar hadis Rasulullah, dengar ayat Al-Quran, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meridai kita. Kadang-kadang kalau kita melihat, bukan satu hal yang mempersatukan kita, karena kita dari keluarga yang berbeda, bisa jadi dari ormas yang berbeda-beda, bisa jadi dari kota, dari provinsi yang berbeda-beda. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini mempersatukan kita dengan satu acara yang insya Allah mendekatkan diri kita kepadanya. Mempersatukan kita karena al-ukhuwah al-islamiyah. Mempersatukan kita karena kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini di negara yang mulia ini, negeri Indonesia, dipersatukan karena dua hal. Yang pertama karena agama. Yang pertama karena agama. Setiap orang di antara kita yang hadir hari ini beragama Islam. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada setiap orang di antara kita. Ini mempersatukan kita. Di atas itu semua juga, di atas ukhuwah Islamiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wasilah dan alasan supaya kita saling mencintai karenanya, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita sama-sama masyarakat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang mempersatukan kita hadirin itu sangat banyak. Di atas agama itu kita satu negara, kita satu bahasa, kita satu bangsa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan itu di antara nikmat yang terbesar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah. Pada apa? Pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua berpegang pada satu tali, pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua beragama Islam. Kita sama-sama mencintai Allah dan Rasulnya. Kita sama-sama mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu, sama-sama kita mencintai Allah, sama-sama kita mengamalkan isi Al-Quran dan sunnat Rasulullah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wadhkuru idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Ingat dulu sebelum kalian masuk agama Islam, sebelum kalian masih jahiliyah, sebelum kalian kenal Allah dan Rasulnya, dulu orang Arab itu sebelum kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala malah saling membunuh, saling mengambil harta orang lain, dan menghalalkan hak orang lain. Itu sikap orang Arab dulu sebelum adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak di antara suku di Timur Tengah saat itu, mereka hidup, income mereka dari apa? Dari hasil pencurian kepada orang lain, terhadap orang lain. Mereka kalau sudah lapar, kalau sudah tidak ada bekal hidup, mereka membuat dan menyusun rencana supaya mereka menyerang suku yang lain dan merampas, mengambil hartanya, bahkan juga, mohon maaf ya, perempuan dan anak itu dijadikan budak dan hamba sahaya. Nah, itu sikap orang Arab dulu. Jadi jahiliyahnya itu sangat luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di sini, sebelum kalian masuk agama Islam, sebelum kalian kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sebelum kalian menjadi orang beriman, dulu kalian saling bermusuhan, saling membunuh, saling mencuri, dan mengambil hak orang lain. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan kita di bawah kalimat La ilaha illallah. Pak Ustadz, kenapa engkau menyebutkan tentang orang Arab? Kenapa engkau menyebutkan tentang jahiliyah? Emang kita di zaman jahiliyah sekarang? Bisa jadi.
Bisa jadi. Karena kalau orang Arab dulu saling bermusuhan, maka banyak di antara manusia sekarang saling bermusuhan. Kalau orang Arab dulu saling membunuh, banyak di antara kita sekarang, di antara manusia di zaman kita ini, saling membunuh. Walaupun bukan menghalalkan darah atau mungkin membunuh secara nyata, tetapi membunuh karakter. Membunuh karakter, eh, saling memfitnah, menyebar hoax, menjatuhkan nama orang lain. Ini termasuk juga membunuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullul muslimi 'alal muslimi haram." Seorang beriman yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia termasuk haram. Kok haram? Apa artinya haram? Sebagaimana Al-Masjidul Haram. Bahkan Al-Masjidul Haram itu diberi nama haram. Kenapa haram? Karena masjid yang suci, masjid yang mulia, masjid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang di antara kita itu, Ustaz Abu Rashid, Ustaz Iman, Ustaz Ridha, setiap orang di antara kita itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Masjidul Haram, di atas Al-Ka'batul Musyarrafah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis-hadis yang menarik. Hadis ini kata Rasulullah, la in yuhdamal Ka'bah baitullahi hajaran hajara. Kalau Ka'bah itu yang di Mekah dihancurkan satu persatu, satu batu bersatu batu, dihancurkan semuanya sampai menjadi tanah. Itu lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada membunuh atau menghalalkan darah seorang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi setiap orang di antara kita ini lebih berharga daripada Al-Masjidil Haram, lebih berharga daripada Al-Ka'bah. Jadi kita saling memuliakan dan juga saling menghargai. Kalau orang Arab dulu saling mencuri, banyak di antara kita sekarang ya, banyak di antara manusia di zaman kita masih jahiliyah karena saling mencuri. Entah itu dengan korupsi, entah itu dengan menggelapkan, entah itu dengan mengambil secara paksa. Ini termasuk juga hal yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di sini. Wadhkuru id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam membuat ulfah. Apa itu ulfah? Mungkin di Indonesia ada banyak perempuan yang namanya ulfah. Ulfah itu artinya apa? Ulfah itu saling menyayangkan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi permusuhan yang di zaman jahiliyah itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saling ulfah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mungkin mempelajari tentang surat Quraisy, li'ilafi Quraisy, dimulai dengan li'ilaf ulfah kan, fa'allafa baina qulubikum. Itulah sikap yang harus ditanamkan di dalam hati setiap orang di antara kita. Kita saling mencintai. Kalau kita pun mencintai, kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa halawatal iman." Akan merasa kemanisan iman, kemanisan tauhid. Mungkin selama ini banyak orang menganggap, oh ini hadis dan ayat atau pengajian ini sesuatu yang membosankan. Tidak ada asik di dalamnya gitu ya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan, kalau kita melakukan salat meskipun panjang, kalau kita bayar zakat meskipun itu bagian dari harta kita, kalaupun kita berjuang di jalan dakwah, membesarkan al-irsyad al-islamiyah, berinfak, itu luar biasa itu. Itu hal yang dibenci hati kita. Tetapi insya Allah akan menjadi sesuatu yang manis kalau kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dzaqa halawatal iman. Kapan kita akan merasa kemanisan iman? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man radiya billahi rabbah." Yang ridha Allah sebagai Tuhan. Kalau kita sudah ridha Allah sebagai Tuhan, apa artinya kita ridha Allah sebagai Tuhan? Allah yang memberikan takdir kepada kita. Kita ridha.
apapun takdirnya, apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala, ridha. Kenapa kita ridha? Ya karena kita sudah ridha Allah sebagai Tuhan. Kita ridha Rasulullah sebagai Rasul, Muhammad sebagai Rasul. Maka apapun anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita amalkan. Wabil Islami dina, dan agama kita al-Islam sebagai agama. Jadi kalau ada perintah Allah kewajiban salat ya salat karena kita sudah ridha. Agama Islam itu agama kita. Hijab, kerudung, tutup aurat karena kita sudah ridha. Islam itu agama kita. Diperintahkan oleh di dalam agama Islam untuk berlaku baik terhadap setiap orang yang mengelilingi kita, tetangga kita, keluarga kita, sahabat, teman kita. Kita berlaku baik karena kita sudah ridha. Al-Islam sebagai agama buat kita semua. Di atas itu, dan ini yang paling penting, yang terkait dengan tema kita hari ini. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau kita pun mencintai, kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Saya mencintai Ustaz Ridha karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Ustaz Abi Rashid meskipun jarang bertemu sama Ustaz Abi Rashid ya. Saya mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena maslahat dunia. Jadi kalau mungkin ada saya dekat kepada Ustaz Abu Rashid, sebenarnya dekat karena saya yakin bahwasanya kalau dekat kepada Ustaz Rashid akan selalu menasihati, akan selalu membawa saya ke jalan yang benar, akan selalu menegur. Kalaupun juga kita hiburan, kita ikut hiburan, kita hiburan sesuai dengan apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Hiburan yang tidak bermaksiat. Nongkrong, ngopi, sambil kita ngobrol, tanya kabar. Yang penting kita tidak melakukan sesuatu yang memurkai Allah Subhanahu wa taala terhadap. Saat kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melakukan semua itu, insya Allah kita akan merasa kemanisan iman. Sudah tidak terganggu dengan pakaian yang longgar, dengan pakaian yang menutupi aurat, karena kita sudah ridha bahwasanya agama kita agama Islam. Kita tidak akan takdir yang menurut kita buruk karena kita sudah ridha Allah sebagai Tuhan. Kita tidak akan bertanya-tanya, kok kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk melakukan ini? Karena kita sudah ridha bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang paling menarik adalah ukhuwah Islamiyah. Saat kita mencintai pun karena Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat teman-teman, saya punya hobi untuk motor terus. Hampir mungkin setiap bulan ini harus touring. Tetapi mungkin selama 2 bulan terakhir ini tidak pernah touring ini. Karena saking banyak undangan untuk dakwah. Pernah saya touring dari Bandung sampai Bali. Itu dari jalur selatan Jawa, pulang dari jalur utara. Nah, ketika saya dari jalur selatan, mulai dari Bandung, Tasikmalaya, Banjar, setelah itu terus sampai Yogyakarta, dari Yogyakarta ke Jember. Di antara Jember dan Banyuwangi, mogok motor saya. Saat itu, ya Allah, ini saya tidak kenal siapapun di sini. Saya hubungi siapa? Akhirnya saya hubungi komunitas motor saya yang ada di Bandung. Saat itu saya touring sendirian. Touring sendirian, tidak tahu jalan, tidak tahu siapapun gitu. Apalagi mungkin saya orang asing gitu. Nah, mogok di jalan. Akhirnya saya telepon komunitas yang ada di Bandung. Apa yang dilakukan oleh teman saya yang ada di Bandung? Beliau menghubungi saya ke teman yang ada di Tasik. Yang di Tasik menghubungi temannya yang ada di Yogyakarta. Yang di Yogyakarta menghubungi temannya yang ada di Jember. Dan alhamdulillah tidak lama. 1 jam saya berhenti di sana, sudah ada seseorang yang nyamperin di situ. Masya Allah.
Jadi brotherhood di dalam komunitas itu sangat tinggi. Saling membantu dan saling mencintai. Karena apa? Bisa jadi bukan karena Allah, tetapi karena komunitas. Karena mereka berkumpul di dalam satu komunitas. Mereka beda agama, bisa jadi beda afiliasi, bisa jadi beda ormas. Itu Masya Allah, kompak mereka dan brotherhood di antara mereka itu sangat besar dan sangat tinggi. Nah, dan itu insya Allah brotherhood dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala akan lebih kuat, lebih erat kalau kita menyempurnakannya bukan hanya karena komunitas tetapi karena kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah dikumpulkan di dalam yayasan, di dalam ormas yang kita cintai, yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ini termasuk satu komunitas yang mewadahi kita semua. Jadi akan meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Di atas itu yang menguatkan ukhuwah Islamiyah bukan hanya satu komunitas, bukan hanya satu ormas, meskipun itu sudah sangat mendukung, tetapi kita bergabung di dalam ormas ini karena Allah. Kita eh, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pantas dijadikan salah satu ikatan yang sangat erat dan sangat kuat di antara kita. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seseorang bertanya, apa manfaatnya kita ukhuwah Islamiyah? Apa manfaatnya? Menurut saya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini terasa sangat pahit, sangat pahit. Karena setiap hari ada kesusahan, setiap hari ada kesulitan. Kenapa? Karena banyak ujian, banyak cobaan, banyak berita-berita yang buruk. Bahkan bisa jadi kalau kita punya banyak kekayaan, banyak propertis, banyak dunia yang ada di tangan kita, kadang-kadang kita tetap merasa gelisah. Karena berita yang mengecewakan itu selalu setiap hari mengalir ke otak kita. Kalaupun kita sudah dapat dunia dan segala isinya, kita masih memikirkan, kita masih gelisah. Kenapa? Karena manusia itu punya pikiran. Kalau punya satu gunung emas, maka dia akan minta gunung yang satu lagi. Kalau punya 1 triliun, maka akan minta 1 triliun lagi. Kalau sudah punya 100 triliun, maka akan minta 1000 triliun lagi. Itu pikiran manusia. Yang akan membuat manusia itu puas adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia banyak kegelisahan, banyak kekecewaan, tetapi insya Allah rasa stres, rasa sedih, rasa kecewa itu akan diringankan kalau kita dikelilingi dengan ikhwah fillah yang mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, teman-teman sahabat yang bukan dekat kepada kita karena menjilat. Banyak teman-teman menjilat sekarang kan bukan ingin maslahat dan kepentingan, tetapi mereka dekat kepada kita karena mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita berdosa, mereka tetap mencintai kita, menasihati, menegur supaya kita tetap di jalan yang lurus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat itu teman-teman, hari kiamat ada beberapa orang yang diberi kemuliaan oleh Allah, saking mulia mereka, para nabi dan syahid akan iri kepada mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ibadan, laisu bi anbiya, wa laisu bi syuhada, walakin yaghbatuhumun nabiyyuna wasyuhada." Hari kiamat ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bukan nabi, bukan syahid, tetapi nabi dan syahid itu akan merasa iri terhadap mereka. Coba bayangkan, iri saking mulia yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi tingkat mereka itu sangat tinggi, kemuliaan, kemudahan, fasilitas yang diberikan kepada mereka hari kiamat itu sangat besar dan sangat tinggi. Sampai-sampai para nabi dan rasul, bahkan para syahid itu merasa iri terhadap mereka. Kalau kita mungkin merenung di sini, syahid itu kalaupun juga mati di mata kita, itu akan hidup sampai hari kiamat. Nabi dan Rasul yang ribuan, jutaan orang, bahkan miliaran orang masuk agama Allah Subhanahu wa taala karena dakwah mereka. Tetapi tetap orang ini diberi kemuliaan yang membuat Nabi dan Rasul, bahkan syahid itu iri terhadap orang ini.
Kata sahabat Rasulullah, "Ya Rasulullah, man hum? Sifhum lana." Ya Rasulullah, jelaskanlah kepada kami ciri-ciri mereka. Kami ingin menjadi seperti mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Humul mutahabbuna fillah." Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih." Ada 7 golongan yang akan diberi naungan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Di antaranya siapa? Di antaranya kata Rasulullah, "Wa rajulani tahabbani fillah." Dua orang, dua laki-laki, dua perempuan yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi satu perempuan mencintai satu laki-laki. Akhirnya cinta ini disempurnakan dengan nikah, dengan ikatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tetap mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta ini akan membuat mereka dapat naungan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Apa itu naungan? Naungan Allah Subhanahu wa taala akan kita insya Allah di tengah kesusahan-kesusahan hari kiamat, kita insya Allah akan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ada rasa yang sejuk. Disitulah ada rasa yang tamakninah, rasa bahagia, rasa tidak takut dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan naungannya, Allah akan menurunkan rahmat kepada setiap orang di antara kita. Itu kenapa? Karena ukhuwah Islamiyah dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Emang Pak Ustadz, kita bisa mencintai misal lawan jenis karena Allah Subhanahu wa taala? Boleh-boleh saja sebenarnya. Asal kita bisa menjaga uh, menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala di antara kita. Tapi sewajarnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga hubungan yang baik dengan Ummu Hani, selalu menjaga hubungan yang baik dengan keluarga ibu angkatnya, selalu menjaga hubungan yang baik dengan sahabat-sahabat yang lain, entah itu laki-laki maupun perempuan. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sering silaturahim. Silaturahim ke rumah perempuan. Coba bayangkan, tetapi kalau sudah datang ke rumah perempuan itu tidak masuk sendirian, masuk bersama sahabat supaya tidak khulwat. Nah, hampir sudah tidak dilakukan di zaman kita sekarang. Ngapain ini temanan sama perempuan gitu. Rasulullah tidak temanan itu artinya tidak jalan bareng, tidak ngopi bareng, tidak apa, bukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah bersama sahabat yang lain, silaturahim, ziarah. Ziarah. Di sana salat, qiyamul lail, salat sunnah bareng. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun juga bertemanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan jenis, nah, kalau kita boleh mau melakukannya, kita melakukannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kita belum mampu, ya sempurnakan yang dulu juga di antara mungkin laki-laki dengan laki-laki pertemanan, menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, perempuan bersama perempuan juga. Kalau kita mungkin sudah membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu batasan atau batasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara hubungan lawan jenis dan pertemanan antara lawan jenis, maka kita boleh sebenarnya mulai. Sebenarnya dulu ini di zaman kita sekarang kita sangat membutuhkan itu. Kita sangat membutuhkan untuk menyampaikan hal ini kepada anak-anak kita. Anak-anak kita supaya saat mereka di kampus, saat mereka di sekolah, mereka tidak membatasi dirinya sehingga mereka membuat ikatan yang kuat bersama teman-temannya. Itulah yang akan membuat mereka tambah pengalaman dan tambah ilmu, bisa jadi tambah link yang insya Allah akan bermanfaat bagi mereka di masa depan. Di sini saya tidak akan berbicara tentang mungkin satu jenis, bisa jadi lawan jenis asal kita menjaga batasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan ukhuwah Islamiyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hari kiamat ada dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya karena melakukan dosa ditakdirkan oleh Allah jangan masuk surga dulu.
Salah satunya karena melakukan kesalehan masuk surga. Yang masuk surga itu masih merasa kurang puas. Ditanya oleh Allah, bukankah engkau sudah diberi istana, diberi makanan minuman apapun yang engkau inginkan? Kenapa engkau belum puas? Dia berkata, ya Allah, teman saya yang dulu bersama di dunia, yang dulu kami bersenang-senang di dunia, yang dulu kami beribadah bersama di dunia, yang dulu kami masuk dan perjuangkan dakwah Islam bersama di dunia. Sekarang di akhirat kami berpisah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat untuk mengampuni seluruh dosanya. Dosa siapa? Dosa sahabatnya. Dan juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga dan menemani sahabatnya yang dulu temannya dan sahabatnya di dunia. Agama Islam itu sangat indah itu, hadirin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk menjadi orang yang kaku, yang membosankan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi seperti Rasulullah. Rasulullah seperti apa? Ya'lafu wa yu'laf. Apa artinya ya'lafu wa yu'laf? Merangkul dan mudah dirangkul oleh orang lain. Mudah merangkul orang lain dan mudah dirangkul oleh orang lain. Nah, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat di Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu yang ada di masjid. Mereka orang miskin, fakir, tidak punya apa-apa. Kalaupun makan makanan yang paling sederhana, yang dibuang oleh orang lain. Suatu hari mereka berkumpul makan bersama. Makan apa coba? Makan roti yang sudah dibuang, udah lama dibuang oleh penduduk Al-Madinah, dikumpulkan oleh sahabat Rasul yang ada di As-Suffah ini di dalam masjid karena mereka miskin, makan saja. Roti yang sudah sangat keras. Tidak seperti kerupuk, kerupuk ini keras tetapi masih bisa dimakan, kan? Di sana roti karena sudah lama dibuang sangat keras, susah digigit gitu. Mereka berkumpul untuk makan. Rasulullah lewat, mereka malu dari Rasulullah. Mereka menyimpunikan makanannya. Kata Rasulullah, nggak usah malu. Saya dulu seorang miskin. Bahkan saya seorang anak dari seorang ibu yang yakulul qadid. Seorang ibu yang takulul qadid. Beliau berkata, tidak usah malu. Saya dulu juga anak dari seorang ibu yang takulul qadid. Yang makan qadid. Apa itu qadid? Makan makanan yang keras. Sampai-sampai karena saking keras itu dimasukin di dalam air supaya jadi lembut, akhirnya dimakan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk, duduk bersama mereka, makan bersama mereka. Luar biasa. Supaya merangkul hati orang miskin. Kepada orang kaya sama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bisa jadi orang kaya itu orang pertama masuk surga. Bisa jadi ya. Kenapa? Karena di atas kesalihan mereka, zikir mereka, mereka mengkorbankan bagian besar dari hartanya untuk menolong agama Islam, untuk menolong dakwah Islamiyah, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa, merangkul orang kaya. Bahkan orang-orang yang punya profesi yang berbeda. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada orang-orang yang punya banyak hayawan, yang punya banyak binatang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ana rajulun kana yar'al ghanama li ahli Makkah." Saya dulu termasuk orang yang pengembala kambing juga. Dan Rasulullah tidak berbohong. Sejak umur 12-11 tahun sudah mulai mengurus kambing dan domba. Luar biasa. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di semua kalangan, bisa merangkul semua orang. Dan juga kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak dirangkul boleh, tidak ada masalah, asal itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota Al-Irsyad Al-Islamiyah, tidak ada masalah sebenarnya dirangkul oleh orang lain. Tidak ada masalah. Asal kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah kita bisa merangkul banyak orang. Misal kita bisa merangkul anak muda dengan masuk dunia mereka. Kita bisa merangkul orang-orang NU dengan masuk dunia mereka dan cara pikiran mereka dan ibadah mereka. Apalagi mungkin amaliyah yang dilakukan oleh orang NU. Kita bisa merangkul juga orang Muhammadiyah
Kalau kita sudah memahami pola pikiran mereka, disitulah insya Allah kita akan saling merangkul dan saling dirangkul insya Allah, dan kita dipersatukan dalam apa? Hablullah, tali Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Supaya kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ini kita sudah tahu keutamaan ukhuwah Islamiyah. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menjaga ikatan yang kuat ini? Yang pertama, kita jangan sampai kita saling menyakiti. Kita saling menjaga perasaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat menjaga perasaan, sangat menjaga perasaan. Seperti apa? Kalau kita melihat di sini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga perasaan seseorang di antara orang Badui. Ada orang Arab yang lumayan mungkin sudah belajar, cepat mengerti, yang tinggal di Madinah dan di kota. Ada orang Arab yang mohon maaf katanya mungkin kasar, orang bodoh, susah sekali belajar. Ingin diajarkan sesuatu, mereka tidak mau belajar atau tidak ada susah belajar, yaitu orang Badui. Orang Badui tidak tahu sopan, tidak tahu tata krama dan kasar. Dan kalau mereka tinggal kehidupan mereka sangat kasar juga. Suatu hari ada orang Badui datang ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia lakukan? Mohon maaf, sahabat Rasulullah nunggu untuk melakukan salat, malah orang Badui ini datang untuk membuang air kecil di dalam masjid Rasulullah. Coba bayangkan. Coba bayangkan, itu sudah masjid yang paling suci itu. Sebagaimana mungkin kalau kita melihat seseorang yang masuk Masjid Raya Bandung atau Masjid Al-Jabar. Masjid Al-Jabar itu ada tempat salat. Ada seseorang yang buang air kecil di tempat salat. Gimana perasaan kita? Marah kan? Sakit hati kan? Marahin orang itu. Bahkan kita mau mengusir kan? Nah, itu yang mau dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Melihat orang Badui melakukan hal itu, apalagi najis di dalam masjid Rasulullah, mereka bahkan ingin membunuh. Coba bayangkan, ingin membunuh. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh mereka, jangan ganggu dia lagi. Jangan ganggu orang ini dulu. Biarin dia selesai, buang air kecil. Bahkan di dalam riwayat yang lain malah buang air besar. Di mana? Di dalam masjid. Coba bayangkan ya. Rasulullah suruh mereka jangan ganggu dia dulu. Minta dia atau biarin dia selesai. Selesai hajatnya gitu. Jangan ganggu dia dulu. Sampai ketika dia selesai, dia sudah tenang, sudah buang hajatnya, buang air besar atau air kecilnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada dia, membawa air untuk untuk membantu dia atau suruh dia untuk membersihkan diri. Ketika dia membersihkan diri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan kata-kata yang lembut kepada orang ini. Inna hadhil buyut, tempat ini dan rumah ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dibuat hanya untuk beribadah. Tidak boleh kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Apalagi kegiatan membuang air besar di dalamnya gitu. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya dengan kata-kata yang lembut. Sampai orang Badui ini berkata, Ya Allah, jadikanlah kami ahli surga. Saya bersama Rasulullah hanya berdua, menjadikanlah kami sebagai ahli surga. Dan orang-orang yang kasar kepada kami itu yang ingin mengganggu saya saat saya buang air besar atau air kecil, jangan sampai mereka masuk surga. Itu pikiran beliau yang sederhana. Jadi Rasulullah itu sangat menjaga perasaan. Dan ini juga kita saling menjaga perasaan di antara kita. Jangan sampai kita saling menyakiti. Kalau kita menyakiti itu termasuk dosa. Dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok ini ada hadisnya, tidak boleh kita menyakiti perasaan saudara kita? Iya. Kata Rasulullah, ada doa yang tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa seseorang yang terzalimi, yang tersakiti hatinya, terlukai hatinya. Luar biasa. Bisa yang terlukai hatinya laki-laki maupun perempuan. Mungkin di zaman kita banyak perempuan yang terlukai hatinya. Entah itu karena bisa jadi karena kata-kata, bisa jadi dengan janji palsu,
bisa jadi dengan omongan-omongan yang tidak benar, itu bisa terluka hati perempuan kan. Bisa juga terluka hati laki-laki kalau kita mungkin eh, salah mengucap atau tidak menghormat atau tidak ta'zim. Nah, bisa juga di antara kita melukai atau dan menyakiti perasaan teman kita, saudara kita. Itu kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya mustajab loh. Jadi kita harus eh, memperhatikan itu dan memperhatikan perasaan orang lain. Yang kedua, supaya kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, kita husnuzan. Husnuzan. Kalau ada seseorang datang kepada kita untuk menjelekan saudara kita, maka kita husnuzan. Misal Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, perempuan yang paling suci, pernah difitnah. Fitnahnya apa? Aisyah itu pernah selingkuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Istri Rasulullah manusia yang paling mulia. Dan ini Aisyah radhiyallahu anha, seorang perempuan di antara perempuan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terbuat fitnah terhadap beliau bahwasanya beliau pernah selingkuh bersama Safwan bin Mu'attil. Sakit hatinya Aisyah radhiyallahu anha sampai berminggu-minggu, sampai 1 bulan atau 40 hari di dalam hadis beliau nangis. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, susah tidur. Kenapa? Karena memikirkan masalah yang sangat besar ini, gitu. Nah, di antara sahabat Rasulullah, bahkan orang yang ikut menyebarkan fitnah terhadap Aisyah, bahkan orang beriman. Tetapi yang membuatnya orang munafik. Yang membuatnya munafik, yang kena fitnah itu, makan fitnah itu, dan menyebarkannya orang beriman. Luar biasa. Dan itu yang terjadi di zaman kita sekarang. Hoax itu terbuat oleh orang-orang yang jahat, dan mohon maaf, disebarkan oleh orang-orang yang baik. Bisa jadi orang yang baik. Dan itu yang terjadi saat pemilu. Kan? Saat pemilu tadi kemarin. Pemilu DPR RI dan juga pemilu presiden. Dan sebentar lagi akan terjadi untuk pemilu kepala daerah. Nah, hoax terbuat oleh orang-orang partai, kader-kader partai, dan juga mohon maaf, yang kena masalahnya, yang menyebar hoax itu adalah orang-orang saleh. Bisa jadi disuper di dalam kajian, di dalam majelis ta'lim, di dalam grup-grup WhatsApp, dan itu termasuk kesalahan yang sangat besar, suudzon terhadap saudara kita, dan termasuk dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita mencari 1000 alasan untuk saudara kita, sehingga kita bisa mencari jalan keluar atau sudut pikiran yang bisa membuat dia terselamat dari dosa tersebut. Aisyah radhiyallahu anha ketika difitnah, ada sahabat namanya Abu Ayyub datang kepada istrinya. Istri ini pernah dengar cerita tentang Aisyah. Apa yang engkau dengar? Saya dengar dari beberapa sahabat bahwasanya Aisyah ini pernah selingkuh, pernah ada hubungan dengan Safwan bin Mu'attil. Apa kata istrinya yang husnuzan? Kata istrinya husnuzan, coba bayangkan kalau fitnah itu terhadap aku sebagai istrimu. Dia berkata, astagfirullah, tidak mungkin, engkau istri yang saleh, saya sudah tahu setiap detik, setiap menit tentang kehidupanmu. Dia berkata, istrinya berkata, ya, engkau sudah tahu, saya tidak mungkin melakukannya. Demi Allah, Aisyah itu lebih saleh dan lebih baik daripada aku. Luar biasa. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita husnuzan terhadap saudara kita. Meskipun kita dengar berita-berita yang kurang berkenan atau mungkin berita-berita yang buruk, tetap kita mencari alasan. Sampai 1000 alasan. Kalau 1000 alasan itu tidak logik, kita tidak usah memikirkan. Tidak usah memikirkan. Supaya kita tidak termasuk orang yang berdosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ba'dha dhanni its. Bagian dari pikiran kita yang sudah dipercayai di dalam hati kita itu bisa menjadi dosa. Jadi jangan sampai kita suudzon meskipun di dalam pikiran kita. Apalagi kalau kita menceritakan kepada orang lain. Apalagi kalau kita komentar, apalagi kalau kita repost, apalagi kalau kita forward, apalagi kalau kita sebar ke orang lain. Jadi di antara yang menjaga ukhuwah Islamiyah, kita menjaga perasaan dan kita husnuzan. Setelah itu yang terakhir saya khatam dengan ini,
yang menjaga ukhuwah Islamiyah hadirin adalah kita saling membela. Dari belakang kita membela. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabba an 'irdi akhihi al-muslim, dzabba Allahu an 'irdihi yaum al-qiyamah." Kalau kita membela saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membela kita hari kiamat. Luar biasa. Bagaimana kita membelanya? Ada seseorang datang menjelekan Ustaz Abu Rashid. Saya membelakan Ustaz Abu Rashid. Insya Allah Ustaz Abu Rashid ini menurut saya Ustaz yang baik. Selalu menjadi MC. Selalu menyampaikan dakwah. Selalu menjaga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu menjaga sunnah. Kita membela, saling membela. Kalau kita membela saudara kita, Allah Subhanahu wa taala akan membela kita hari kiamat. Saya tidak akan berlama-lama, masih ada banyak hal yang bisa menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz untuk penyampaian tausiah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu, keberkahan usia, dan diberikan balasan yang terbaik, yaitu amal jariah dari apa yang sudah Ustaz sampaikan. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ketika kita sudah berpegang teguh kepada tali agama Allah gitu ya, dan kita sudah ridho kepada Allah, raditu billah rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka yang terjadi adalah ulfah gitu Ustaz ya. Jadi ada rasa saling cinta yang begitu kuat seperti halnya kaum muhajirin dan ansor, yang mana mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, yang akhirnya kaum ansor memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin dengan pertolongan yang luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan Al-Irsyad ini menjadi wadah bagi kita untuk saling saling mencintai karena Allah, dan akan dipertemukan kembali nanti di yaumil akhir, saling tolong menolong, saling menarik di antara kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, langsung saja insya Allah ke sesi pertanyaan Ustaz ya. Nampaknya di sini di kolom komentar sudah ada yang masuk dari Ustadz Husain. Ustadz, apakah pertolongan Allah juga akan datang kalau ukhuwah Islamiyah dan saling mencintai di antara sesama umat Islam itu sangat kuat? Karena kenyataan umat Islam sekarang masih terpecah, dan perhatian kita terhadap umat Islam yang lemah dan terzolimi masih sangat kurang. Nah, Syekh Yazan boleh mohon ditanggapi. Terima kasih. Jazakallah khair. Pasti pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kalau kita mengamalkan asbabnya. Misal, yang membuatkan kita kuat apa? Di antaranya saat kita bersatu. Bersatu artinya apa? Saling menerima. Saling menerima, meskipun ada seseorang mungkin ada kekurangannya, ada seseorang ada kesalahannya. Kalau kita mau mencari ormas, mencari orang yang tidak ada kesalahannya, maka kita akan sendirian selama-lamanya. Kita tidak akan ukhuwah Islamiyah. Maka meskipun kita menganggap orang lain bersalah, meskipun kita menganggap orang lain ada kekurangan, ada kelemahannya, ada aibnya, kita tetap bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sendiri ya, kita menilai juga diri kita sendiri, tidak ada yang maksum di antara kita. Pasti setiap orang di antara kita punya kesalahan. Pasti setiap orang di antara kita punya aib dan kekurangan. Begitu juga orang lain. Kenapa kita menerima diri kita sendiri, tapi kita tidak menerima orang lain? Nah, sebagaimana kita menerima diri kita sendiri yang penuh dengan dosa, kekurangan, aib, kita menerima yang lain. Ya, jadi kita saling menerima. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat, tahu sahabat Rasul itu ada yang badui, ada di antaranya juga orang yang jahat dulu, ada di antaranya orang yang jahiliyah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa merangkul mereka semua. Coba bayangkan, di antaranya sahabat Rasulullah, di antara sahabat yang paling mulia. Coba bayangkan, sebelum masuk agama Islam, beliau saking saking keras dan kasar. Beliau suatu hari ambil anaknya yang usia belum 3 tahun, 4 tahun, anak perempuan itu. Dikeluarkan dari rumah, disembutin dari ibunya, lalu dikubur hidup. Coba bayangkan, karena saat itu komunitas Mekah itu sangat membenci perempuan.
Di antaranya juga ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengkubur anaknya dalam keadaan teriak minta tolong kepada bapaknya, malah dibunuh gitu. Coba bayangkan ya. Ini Umar bin Khattab. Tapi setelah masuk agama Islam dirangkul oleh Rasulullah. Dan pernah Rasulullah memandang, oh dulu ini membunuh anak. Oh dulu ini tidak sayang kepada keluarga. Oh dulu ini begini, dulu ini. Enggak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merangkul. Merangkul. Dan dengan bisa jadi dengan ukhuwah Islamiyah itu, banyak orang insya Allah akan menjadi lebih baik. Akan lebih terpengaruh, lebih tersentuh hatinya. Kalau kita sudah menemukan titik sentuh di dalam hati, seseorang insya Allah akan menjadi milik kita selama-lamanya. Meskipun dia beda ormas, beda mazhab, insya Allah akan tersentuh hatinya karena ukhuwah Islamiyah. Kalau kita sudah ukhuwah Islamiyah, sebagaimana Ustaz Hussein sampaikan, insya Allah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Kita memang sangat pecah karena mungkin sistem yang diberikan kepada kita yaitu sistem demokrasi ini memang membuat kita seperti itu. Tetapi sebenarnya saya pernah menyampaikan di dalam kajian Al-Irsyad bahwasanya kalau kita mungkin beda partai, itu kita menganggap partai ini sebagai hobi atau mungkin sebagai tim favorit kita. Kalau kita mungkin ikut apa sepak bola kan, ada sepak bola, timnas, atau mungkin tim Bandung, Persib Bandung dan Persija, Persija. Nah, kalau terjadi mungkin mainan antara Persija dan Jakarta dan Bandung, kita mungkin mendukung Bandung, tetapi tidak memusuhi Jakarta kan? Yang orang Jakarta mendukung Persija kan? Tetapi tidak akan pernah memusuhi Bandung. Nah, begitu juga kita. Kalau ada seseorang ingin menjadi Golkar, silakan. Kalau ada seseorang ingin menjadi PKS, silakan. Kalau ada seseorang mau menjadi Nasdem, silakan, silakan. Asal saat kita mau mendukung satu partai, kita mendukungnya yang tidak membuat kita memusuhi partai-partai yang lain. Nah, sebagaimana kita mendukung tim sepak bola favorit kita, gitu. Nah, jadi itu yang tidak akan memecahkan umat. Tetapi sistem demokrasi khususnya yang ada di Indonesia itu selalu menyampaikan kata-kata dan juga berita-berita yang bisa jadi kebanyakan itu hoax supaya kita saling memusuhi dan saling terpecah belah di antara kita. Mudah-mudahan insya Allah dan daerah yang akan datang kita tetap saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun partai kita, apapun kelompok kita, kita tetap saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh satu partai, jangan sampai kita dimanfaatkan oleh satu caleg. Dia dapat keuntungannya, kita yang dapat dosanya. Nah, kita tetap menjaga agama kita, kita tetap menjaga istiqamah kita. Kita ya ini kalau mungkin saran saya sendiri, kita tidak perlu mungkin ikut-ikutan di dalam politik karena apapun mungkin yang disampaikan di dalamnya hanya untuk dapat kepentingan partai sendiri atau caleg-calegnya. Kita berhati-hati dalam hal ini karena sistemnya benar-benar memecah belah di antara kita. Ya. Nah, Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz untuk jawabannya. Untuk ini saya ada pertanyaan juga Ustaz ya. Mohon maaf. Tadi kan sempat disampaikan bagaimana kita berinteraksi dan bagaimana kita menjaga ukhuwah Islamiyah dalam bermuamalah dengan sesama manusia gitu. Dan di antaranya tidak terlepas dengan lawan jenis begitu Ustaz ya. Nah, mungkin eh, batasan-batasannya barangkali Ustaz ya untuk antara muamalah ikhwat dan akhwat atau yang lawan jenis seperti halnya ketika bukber gitu ya. Kalau enggak reuni, kalau enggak kegiatan bersama atau bahkan Rasulullah sampai silaturahmi ke salah satu rumah sahabiah. Nah, mungkin bisa apa namanya dijelaskan bagaimana batasan-batasannya begitu Ustaz. Mohon maaf. Sebenarnya Jazakumullah khair. mungkin nanti ceramah sendiri kita mungkin menjelaskan, tetapi secara umum kita menjaga syariat Islam di dalamnya. Jangan sampai sentuh-sentuhan gitu kan. Apalagi mungkin jangan sampai ada perasaan syahwat gitu. Kalau sudah ada perasaan syahwat, jangan bertemu gitu. Eh, Kalau mungkin kita tidak boleh linul kalam, kita tidak boleh menyampaikan kata-kata yang mungkin
di luar yang wajar. Kita tidak boleh bertemu berduaan, khalwat. Di antara juga yang harus dijaga adalah uh, waktu yang bermalam-malam, gitu ya kan? Ya itu mungkin insya Allah akan dijelaskan secara rinci kalau mungkin sesuai dengan tema, karena ini lumayan besar apa yang perlu dijelaskan. Jadi yang penting intinya kita menjaga syariat Allah di dalamnya. Jangan sampai kita melakukan seperti yang hal. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair. Tapi mungkin ya di sesi lain ya untuk jawaban. Kita ada pertanyaan lagi Ustaz ya dari Ustaz Inden. Bismillah, afwan Ustaz. Bagaimana menyikapi kelompok yang suka mentahzir kelompok lain seakan-akan dua kelompoknya paling baik? Jazakallah khair. Sama sebenarnya kita setiap orang punya kekurangan. Bahkan bisa jadi yang tahzir ini mereka menganggapnya kelebihan. Karena mereka berani untuk bisa menasihati orang lain atau bisa menekan satu ustadz atau satu tokoh supaya dia meninggalkan bid'ah atau mungkin sesuatu yang mereka menganggap dosa, mereka berani untuk mengungkapkannya di umum. Sebenarnya tahzir ini ada di dalam agama, Uh, di dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak mendekati orang munafik, kata Rasulullah. Di dalam juga ayat Rasulullah, ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza ra'aitum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum." Kalau kita melihat seseorang yang selalu mengolok-olok hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mempercayai ayat Al-Quran, maka jangan duduk sama mereka, jangan menemani mereka, jangan bersahabat sama mereka. Nah, jadi ini ada tahzirnya sebenarnya. Ada tahzirnya di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tahzir sekarang dari beberapa kelompok menjadi lebih berlebihan sampai kita tahzir dari saudara kita. Ini siapa? Saudara kita. Dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tahu agama, dia tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena perbedaan di dalam fikih, malah kita tahzir. Tahzir itu kita menyuruh orang lain untuk menjauhkan diri dari dia. Sampai-sampai kita bisa, wah ini bisa jadi dia melakukan ini karena dia Syiah. Bisa jadi karena dia tidak suka sama sunnah. Ini karena dia melakukan ini. Bahkan mereka su'uzan. Masalah ini jadi bukan hanya tahzir, jadi su'uzan supaya jadi saat kita mentahzirkan orang dan menjauhkan orang dari dia jadi lebih efektif. Kadang-kadang kita menambahkan bumbu-bumbu gitu ya. Dan ini termasuk sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Boleh kita tahzir sebenarnya dari awal ada boleh. Boleh, tetapi tahzir dari siapa? Tahzir dari orang munafik, dari kafir, dari ateis yang tidak percaya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sebenarnya. Boleh yang memusuhi agama Islam, boleh. Tetapi kalau kita tahzir dari saudara kita, ini sesuatu yang sangat mempermalukan dan juga sangat memecah belah di antara kita sebagai umat Islam. Kita punya pendapat ya, udah punya pendapat sendiri karena ada 4 mazhab. Bukan hanya 4 mazhab. Di setiap mazhab ada perbedaan. Mazhab Imam Syafi'i ada banyak tarik kan? Banyak tarik. Bahkan pendapat Imam Syafi'i Al-Qadim yang tua, yang dulu itu beda dibandingkan yang modern, yang hadis. Begitu juga Imam Al-Hanafi, begitu juga Imam Al-Hambali. Jadi kita saling mengerti dan saling memahami. Kalaupun kita mau menasihati secara mungkin ini Ustadz ini punya medsos, kita nasihat di DM, kita nasihat melalui adminnya, melalui asistennya, sampai insya Allah nasihatnya. Tidak perlu kita mentahzirkan orang supaya kita memaksa Ustadz ini mengikuti mazhab kita atau pendapat kita. Ya, jazakallah khair Ustadz. Nah, Masya Allah. Tampaknya pertanyaannya sudah menyeret ke trending topik hari ini ya. Ustaz, Dan untuk kita sudah waktunya, waktunya. waktunya sudah jam
6.22 ya, karena memang akad di awal kita sampai jam 6.20 meskipun nampaknya masih ada pertanyaan dan ada yang mengajukan tangan. Bagaimana, ditutup saja atau kita simpan dulu pertanyaan untuk pekan depan Boleh atau bagaimana, Ustaz? pertanyaannya nanti disimpan atau mungkin ditanyakan kepada saya langsung di Oh iya. medsos DM Instagram, insya Allah. Nanti saya jawab, Oh, insya Allah. nah, Insya Masya Allah. Allah. Baik, Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Yazen atau Syekh Yazen yang saat ini sudah menyampaikan ilmunya, materinya. Mudah-mudahan senantiasa memberikan keberkahan ilmu, memberikan amal jariah yang tidak terputus kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah virtual subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya sudah berakhir pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridai kita dan menjadikan menguatkan, membentuk cinta di antara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini dan membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin, istighfar astaghfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar, Ustaz. Izin.